Memasuki waktu libur sekolah dan jelang Natal serta Tahun Baru, sejumlah bandara di tanah air dipadati penumpang. Di Bandara Soekarno-Hatta, jumlah penumpang mencapai 137.000 orang perharinya, sementara di Yogyakarta International Airport telah terjadi kenaikan penumpang hingga 10%. Memasuki waktu libur sekolah dan jelang Nataru, Bandara Soekarno-Hatta semakin dipadati penumpang. Peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak 3 hari lalu. Dari data pihak pengelola bandara, jumlah penumpang tembus di angka 137.000 orang per hari. Sementara jumlah pergerakan pesawat mencapai 915 pesawat per hari. Kebanyakan penumpang pesawat berangkat lebih awal untuk menghindari harga tiket pesawat yang semakin mahal. Diperkirakan jumlah penumpang akan tetap terus meningkat. Peningkatan jumlah penumpang juga diikuti dengan mulai naiknya harga tiket pesawat. Kenaikan harga tiket pesawat berkisar antara 30 hingga 50%. Adapun tujuan keberangkatan favorit adalah Bali, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Tak jauh berbeda, di Bandara Yogyakarta International Airport juga mengalami peningkatan 5 hingga 10% setiap harinya. Jumlah penumpang pesawat yang tiba dan berangkat melalui Bandara YIA saat ini mencapai 13.000 orang penumpang per hari. Sementara untuk pergerakan pesawat yang sebelumnya hanya 75 pergerakan, kini mencapai 80 pergerakan pesawat. Diprediksi puncak jumlah penumpang akan terjadi pada 23 Desember mendatang. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19, pihak bandara memperketat protokol kesehatan dan akan membuka posko Nataru pada Senin esok dengan melibatkan TNI dan Polri. Begitu pula dengan di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Peningkatan jumlah penumpang ini didominasi oleh penerbangan tujuan wisata seperti Bali, Lombok, Makassar, dan Jakarta. Sejumlah maskapai mulai mengajukan extra flight jelang Natal dan Tahun Baru ini. Tidak hanya penerbangan domestik, penerbangan internasional, khususnya tujuan Singapura, juga mulai mengalami peningkatan. Saat ini jumlah penumpang pesawat berangkat melalui Bandara Juanda mencapai 33.000 orang per hari. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Rusdi Muslim di sana. Rusdi, sampai dengan sore hari ini, bagaimana situasi di sana? Apakah masih cukup sangat padat sekali? Ya, Tisyani Sepedi serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Tempat saya mengabarkan merupakan Terminal 3. Memang di Terminal 3 ini suasana kepadatan sudah tidak mulai terlihat karena memang seperti kita ketahui penerbangan favorit terjadi pada pagi hari. Namun memang jumlah pergerakan penumpang dan pergerakan pesawat untuk hari ini cukup meningkat, di mana untuk jumlah penumpang diperkirakan mencapai 137.000 dan jumlah pergerakan pesawat mencapai 915. Hal ini dikarenakan memang seperti kita ketahui libur sekolah sudah mulai telah tiba. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Untuk destinasi favorit yang pergi untuk tujuan-tujuan mereka adalah ada Kuala Namu, ada Bali, Surabaya, Jogja, serta Makassar. Namun begitu, Tisha, jumlah peningkatan penumpang ini berdampak pada meningkatnya harga tiket, di mana dari dua narasumber yang saya wawancara, mereka mengatakan harga tiket sudah mulai merangkak naik di berkisar antara 30 hingga 50%. Bahkan tadi saya sempat wawancarakan, mereka mengatakan yang tiket yang biasanya harga 400.000 untuk rute tujuan Jakarta Bangka, mereka dapatkan hari ini dengan harga 1 juta. Hal itu memang dampak dari peningkatan jumlah penumpang. Namun begitu, Tisha, pengelola bandara terus meningkatkan fasilitas, di mana mulai besok akan dibuka posko Nataru untuk memastikan keamanan serta ketertiban di bandara. Demikian, Tisha. Baik, Rusdi Muslim, dari informasi yang Anda dapatkan dari sekitar penumpang di sana, tiket yang paling mahal itu kemana sekarang? Kenaikan paling tinggi kemana? Ya, Tisha, seperti diketahui, jika jumlah penumpang meningkat, maka harga tiket pun akan naik. Seperti diketahui, memang rata-rata pihak maskapai dapat melakukan kenaikan atau setelah jumlah tiket selama masih di dalam batas tarif atas. Sejauh ini, destinasi favorit merupakan harga tiket yang tertinggi. Seperti contoh, misalnya untuk tujuan Makassar yang biasanya harganya 1,2 juta, untuk hari ini saja dibanderol dengan harga 1,9, yang artinya semakin mendekati
hari Natal, maka harga tiket pun akan semakin meningkat harganya. Demikian bisa. Bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan di sana? Apakah ada pengetatan atau seperti apa? Ya, bisa dapat saya kabarkan memang Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan bandara terpadat di Indonesia, di mana memang protokol kesehatan terus ditingkatkan, terutama bagi para penumpang yang akan melakukan untuk pergi-pergi ke luar negeri. Namun untuk ke destinasi domestik, mereka hingga saat ini masih hanya menggunakan Peduli Lindungi untuk memastikan kondisi penumpang dalam kondisi sehat. Namun begitu memang pihak kantor kesehatan pelabuhan bekerja sama dengan pengelola bandara akan buka posko pada esok hari untuk memastikan bagaimana protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta ini. Demikian saja. Kapan puncaknya? Apakah ini sudah mungkin melewati puncak atau bagaimana, Rusdi? Ya, bisa berdasarkan data pengelola bandara, mereka memastikan puncak arus Natal dan Tahun Baru terjadi pada tanggal 23 Desember dan 24, tepatnya 1 hari dan 2 hari jelang Natal. Hal ini dimungkinkan karena menurut mereka di situ permintaan extra flight sudah mulai terjadi. Namun begitu memang liburnya aktivitas pekerja menyebabkan peningkatan atau puncak arus Nataru terjadi pada tanggal 23 atau 24 Desember ini. Demikian saja. Baik, terima kasih Rusdi Musti mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.